Technical View pound selling 20 Oktober 2020 per jam 11 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2957, low 1.2934, dan running price 1.2946. Dan ternyata dengan area kenaikan sempat spike sampai kurang lebih 1.3023. Tapi kalau Anda simak dengan video outlook dengan pound selling ataupun euro USD di sore hari, saya sempat memberikan remark dan juga update per 16.25 waktu Indonesia bagian Barat untuk memberikan strategi tambahan, di mana saya sempat menyebutkan selama spike tidak terlampau bombastis, juga Anda masih bisa melakukan sell kurang lebih area 1.3015 ataupun 1.3030 dengan TP dan SL yang sudah disesuaikan. Tentunya selamat untuk Anda yang menyimak secara detail dan sudah menyentuh area target kita. Tapi untuk kali ini kembali dengan outlook yang cukup menakjubkan sebetulnya. Ini mengagetkan ya, karena kemarin memang kita sempat kupas bahwa candlestick tidak terlalu aneh kalau ternyata dia akan spike. Dan juga saya juga sempat sebutkan bahwa area abu-abu tetap akan menjadi tameng bagi area kenaikan. Lalu kemudian dari fundamentalnya sendiri sedikit saya update tentang ada kemungkinan potensinya pembicaraan Brexit kembali dibuka meskipun tidak ada sinyalmen bahwa ini adalah akan terjadi kesepakatan. Bahkan kalau kita berpegangan dengan apa yang dinyatakan Perdana Menteri Johnson dan juga Michael Gove, maka kemungkinan potensinya diasumsikan bahwa kesepakatan tidak mungkin terjadi dan bahkan mungkin saja diskusi tentang Brexit ini sama sekali tidak worth it. Tapi kurang lebih dengan pernyataan bahwa masih bisa diusahakan, itulah yang membuat sedikit relief ataupun sedikit pantulan bernafas untuk pound sterling. Tapi dengan catatan pula area resisten masih tetap akan menyelimuti pergerakan selanjutnya. 1.2984 ataupun 1.3020 sebagai area tertinggi kemarin dan juga terakhir 1.3070. Dan kemudian area support kali ini yang akan menjadi penyangga adalah 1.2922. Ini adalah garis trendline-nya. Saya rasa ini masih bisa untuk melakukan up. Lalu kemudian terakhir kalau misalkan itu tembus, maka kemungkinan area 1.2795 lah yang akan menjadi incaran. So, too big to fail. Mungkin itu adalah yang bisa kita asumsikan untuk pound sterling. Tapi jangan lupakan tentang pembatasan yang sudah dilakukan dari beberapa kawasan di kota Inggris, yang tentunya ini akan mempersulit potensi kelangsungan ekonomi, yang akhirnya juga mungkin saja akan memaksa untuk BOE melakukan strategi terbaru, yaitu terkait dengan negative rates. Tapi hal tersebut masih cukup panjang jalannya, apalagi kita masih belum melihat jadwal untuk BOE bersidang di pekan ini. So mungkin saja di coming days atau coming weeks mungkin kita akan mendapatkan statement-statement dari petinggi BOE atau bahkan Andrew Bailey sebagai Gubernur Bank of England. Kemudian di grafik H4 sendiri, kalau kita lihat, saya sengaja hapus dengan trend channel yang kemarin sempat kita gunakan, lalu juga dengan update yang terbaru. Anda bisa lihat di sini, saya dibantu hanya dengan beberapa warna yang mengindikasikan tentang support ataupun resisten dari historical price. Historical pertama, support area abu-abu 1.2940 dan support kedua saya rasa ini ada di 1.2887 dan supportnya yang selanjutnya oleh 1.2780. Sementara resisten pertama akan berada di 1.3013 dan juga 1.3069 sebagai resisten kedua. Dan dengan catatan kalau itu ditembus berarti kita akan mengejar 1.3100 atau bahkan 1.3165. Nah, kali ini dengan outlook seperti demikian, saya rasa yang paling sangat layak untuk dipertimbangkan masih dalam kategorinya adalah melakukan areal sell. Kenapa? Karena kemungkinan potensi saya asumsikan bahwa pergerakan ataupun berita fundamental tidak terlampau bombastis meskipun akan ada peluang untuk dibicarakan lebih lanjut. Jadi kemungkinan untuk hari ini saya gunakan untuk melakukan sell on pullback di area 1.2990 ataupun 1.3010 persis di area atas kemarin. Lalu kemudian target pertama adalah 1.2945 dan target kedua adalah 1.2890. Stop loss silakan gunakan 1.3070. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD
20 Oktober 2020 per jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1777, low 1.1763, running price 1.1776. Mendekati area high atau dengan lebih tepatnya range memang masih tipis, lalu kemudian dia coba trial untuk area resisten. Dan ingat, lagi-lagi sorot mata kita tertuju pada zona 1.1825 ataupun kali ini berada di resisten 1.1860 yang secara kebetulan berhimpitan atau berdekatan dengan zona resisten dari historical price. Nah, otomatis support tetap berada di 1.1730 ataupun 1.1740. Saya rasa ini akan menjadi area batu sandungan juga, dimana kalau misalkan beberapa waktu yang lalu ini sempat menjadi resisten, tapi kali ini menjadi area support. Sementara area candlestick yang terbentuk justru meyakinkan kita untuk hari ini mengincar area buy. Apakah seperti demikian? Well, kita lihat. Meskipun kalaupun kita ambil area buy, saya rasa catatan saya adalah resisten akan berada di kisaran 1833 ataupun 1.1850. Tapi kita akan lihat atau berusaha untuk memanfaatkan situasional tersebut. Tapi dengan perkembangan fundamental yang ada, saya rasa outlook-nya masih cukup hitam. Atau dalam arti ini dia masih cukup negatif karena kemungkinan potensi pemulihan ekonomi masih tetap berjalan di tempat, terutama dengan adanya lockdown di beberapa kawasan di zona Eropa. Tentunya ini hampir mirip dengan apa yang terjadi di Inggris, termasuk juga kesepakatan terhadap Brexit juga akan setidaknya menarik areal penurunan untuk Euro USD. So preferable sebetulnya yang paling aman memang mencari area rally untuk kemudian kita lakukan sell. Tapi berhubung candlestick yang cukup meyakinkan seperti demikian, berbeda dengan kondisi pound sterling, juga internalnya lebih berat daripada Eropa, maka kemungkinan potensinya euro sendiri agak sedikit relatif lebih baik. Jadi kemungkinan potensi ini saya rasa meskipun dengan range yang mungkin saja masih tipis, itu bisa Anda manfaatkan di area support untuk melakukan buy dan di area resisten untuk melakukan sell. Lalu kemudian di grafik keempatnya sendiri potensi pergerakannya seperti demikian. Saya melihat potensi ini, kalau Anda lihat dari pergerakannya, yang tadinya kita memperkirakan seharusnya swing high ini langsung kemudian dia akan mengalami penurunan setidaknya sampai 1.1623. Belum saatnya euro untuk mengalami rally ataupun kenaikan, tapi apa dinyana, ternyata kenaikanlah yang lebih dulu terjadi. Tapi kurang lebih zona resisten biru 1.1788 menjadi penyangga. Kemudian yang paling ideal sebetulnya dia akan mengalami correction terlebih dahulu. Kurang lebih zona-zonanya hampir setara dengan ini. Ya, ini adalah area terendah di 9 September yang lalu, kemudian 17 September, lalu kemudian 30 September, lalu kemudian 1 Oktober. Nah, Anda bisa lihat di sini area-area yang cukup pantas saya rasa menjadi area support. Jadi, kemungkinan untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1735 ataupun 1.1750. Target pertama 1.1790 dan target kedua adalah 1.1840. Persis di dalam range harian yang kita perkirakan tadi. Dengan stop loss silakan gunakan di zona 1.1685 untuk mengantisipasi penurunan lebih dalam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.